Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah melewati hari Natal dan sudah merayakannya pada tanggal 25. Dan itu membuktikan bagaimana kasih Kristus menyertai kita dalam memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan berbicara tentang kasih. Tema kita pada hari ini juga berbicara tentang love, cinta atau kasih. Nas yang menjadi landasan kita pada hari ini terambil dalam Mazmur nomor 118 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak hal dalam setiap kehidupan kita. Kita pasti menaruh kepercayaan pada sesuatu atau kepada seseorang. Ya. Dan dalam nats firman Tuhan ini, pemazmur mengajar kita tentang bagaimana seharusnya kita menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, yaitu dengan cara mengucap syukur kepada Tuhan. Bagian ini saudara, pemazmur mengajak kepada semua umat Israel untuk apa? Yaitu memuji Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan atau orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, itu untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, setidaknya di dalam hal ini, dalam teks yang sedang kita bahas, ada dua alasan kebaikan dari cinta kasih Tuhan untuk kita selalu mengucap syukur. Yang pertama adalah kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Saudara kasih dalam Tuhan, pemazmur nomor 118 ayat 1 sampai dengan 4 menekankan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada tiga serangkaian yang ditekankan di sini, yaitu selama-lamanya, kasih atau cinta, dan setia. Kalau kita bicara tentang istilah kasih setia, di dalam bahasa Ibraninya, yaitu artinya adalah hanya satu kata, yaitu keset. Arti keset adalah bersatunya antara cinta dan kesetiaan. Perlu kita ketahui, saudara dikasih dalam Tuhan, tiada cinta tanpa kesetiaan. Tiada kesetiaan tanpa cinta. Cinta tanpa setia itu adalah perselingkuhan. Setia tanpa cinta itu adalah penderitaan. Tuhan menghendaki suami istri untuk menyatakan cinta dan setia selama-lamanya. Tuhan menghendaki kita untuk menerima cintanya, untuk menerima kasih setianya dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Dan kita juga untuk setia dan mencintai Tuhan selama-lamanya. Apapun pergumulan kita, apapun kondisi kita, apapun penderitaan kita, kita dituntut untuk setia sampai selama-lamanya. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan sebagai wujud kita percaya kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya. Yang kedua adalah karena Tuhan kita adalah satu-satunya penolong dan tempat perlindungan. Di dalam Mazmur nomor 118 ayat 5 sampai dengan ayat 9, umat Allah telah diberikan banyak janji. Dan salah satu janji yang paling berharga adalah bahwa Tuhan akan menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Namun saudara kasih dalam Tuhan perlu diketahui bahwa ada beberapa kualifikasi yang diperlukan di sini. Tuhan ada di pihak kita hanya karena kita itu berada di pihak Tuhan. Karena kita telah bertekuk lutut kepada Tuhan dan bergabung dengan pasukannya dan sekutunya. Saudara kasih dalam Tuhan, banyak hal yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Terutama kelahiran Tuhan dalam hidup kita. Yang membawa suatu sukacita dan juga keselamatan dalam kehidupan kita.
Dan kita sudah merayakannya kemarin. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setahun ini, kita juga perlu bersyukur. Karena pasti banyak hal yang kita lewati, tapi kita masih ada hingga saat itu. Yaitu karena kasih Tuhan dan setia Tuhan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaan untuk kita semua pada hari ini. Sudahkah kita bersyukur selalu kepada Tuhan sebagai wujud kita percaya akan cinta kasih Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati.